Anda kepingin tahu ini ulama beneran atau ndak, patokannya iki. Gitu. Kitab Imam Ghazali. Kalau sudah perbuatannya, perkataannya sesuai dengan kitab Imam Ghazali, cekelen wong iku. Berarti itu ulama akhirat itu. Berarti itu ustadz akhirat itu. Kenapa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah malam ini adalah malam perdana, malam pembukaan kitab baru, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebelum kita membaca daripada isi kitab Bidayatul Hidayah, Al-Faqir sedikit akan menjelaskan siapa itu Imam Ghazali, dan saya akan bawakan komentar para ulama mengenai kitab-kitab Imam Ghazali. Tujuannya agar kita lebih semangat, lebih cinta, dan insya Allah kalau kita sudah cinta dengan kitabnya Ghazali, insya Allah kita akan mengamalkan apa yang kita bahas di dalam majelis ini. Naam, singkat daripada biografi Imam Ghazali. Imam Ghazali ini Pak, Bu, lahir daripada keluarga yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya ini paling cinta dengan Nabi Muhammad. Terbukti kecintaan mereka, keluarga Imam Ghazali kepada Nabi Muhammad, dibuktikan kepada nama-namanya. Nama anaknya Muhammad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa dinamakan Muhammad? Karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, Pak, Bu, insya Allah keluarga tersebut menjadi keluarga yang barokah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah daripada Imam Ghazali ini orang biasa. Orang biasa. Imam Ghazali ini bukan keturunan daripada ulama. Bukan. Bukan orang Arab. Ini orang Ajam. Diceritakan bapaknya Imam Ghazali ini tukang tenun. Ghazali itu tukang tenun. Bapaknya Imam Ghazali ini tukang jahit. Cuma cintanya kepada ulama luar biasa. Cintanya kepada orang yang punya ilmu, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad luar biasa. Ini bapaknya Imam Ghazali, walaupun tukang jahit, tapi semangat di dalam mencari ilmu luar biasa. Kalau sudah hadir pengajian atau ngelihat ulama besar, nangis. Nangis ini ayahnya Imam Ghazali. Nangis sambil mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak jadikan aku sebagai pewaris daripada warisan Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan anakku seperti ulama tersebut. Hadir lagi pengajian, ketemu kiai fulan, ulama fulan, nangis lagi, nangis, ya Allah, tolong ya Allah, anakku ya Allah jadikan sebagai pewaris Nabi Muhammad Rasulullah. Tahukah Anda, berkat doa orang tua, walaupun dari turunan orang biasa, tukang jahit, bukan turunan ulama, bukan orang Arab, Allah kabulkan doa orang tua. Jadilah Imam Ghazali Hujjatul Islam. Ini bukti untuk Allah kepada umat Islam.
Kalau jenengan ndak ngerti ilmu agama kebacut. Kenapa? Imam Ghazali ini sudah ngarang ratusan kitab untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama luar biasa berkat doa orang tua. Karena itu Anda yang sudah jadi orang tua, kalau ngucap untuk anak, jogon, hati-hati. Jangan sembarangan ngucap nyumpah anak, ojo sampai. Mandar tumpes temenan doh ya. Anak datu diuntung, mandar tabran temenan sampai sing soro. Doakan yang benar kepada anak. Ya Allah, mudah-mudahan anak kuat hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan sergap sholat. Ya Allah, mudah-mudahan seneng oleh ilmu. Doakan yang benar. Nih, Imam Ghazali, orang biasa, bukan keturunan darah biru, bukan. Orang biasa, tukang jahit. Bapaknya itu tukang jahit. Cuma gara-gara semangat dalam mencari ilmu, kemudian doa kepada Allah untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dadi Imam Ghazali. Dan perlu Anda catat, selain Anda berusaha untuk mendidik anak, jangan lupa doa dan cintakan kepada anak Anda cinta Nabi Muhammad SAW. Insya Allah berkat didikan Anda, berkat doa orang tua, berkat cintanya kepada Rasulullah, insya Allah anaknya jenengan bisa Anda banggakan dunia akhirat. Berkat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Walhasil, kalau kita bahas biografi Imam Ghazali panjang sekali. Sekarang Al-Fakir akan sedikit kutip komentar para ulama tentang kitabnya Imam Ghazali. Lebih-lebih kitab Ihya ya. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau mengatakan begini. Bakhin liman qara'a rub'at tanbih wa bidayatul hidayah wa salaka 'alal amal bima fihinna. Beruntung beneran orang yang ditakdir sama Allah Ta'ala bisa membaca 1/4 daripada kitab Tanbih dan bisa mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, kemudian dia amalkan. Untung. Kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini wali kutub nih. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini wali besar. Beliau mengatakan beruntung bagi orang yang ditakdir sama Allah Ta'ala, diberi hidayah, bisa mempunyai kesempatan belajar kitab Bidayatul Hidayah. Untung. Karena itu Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kita semua malam ini ditakdir sama Allah Ta'ala bisa mempelajari kitab Bidayatul Hidayah sekaligus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berharap mohon sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan pelajaran yang dikaji dalam majelis ini menjadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan bubar dari majelis ini berkat salawat kepada Nabi Muhammad, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya lagi, ulama mengatakan kalau seandainya orang-orang mati ini dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang mati, bapak, ibu, jenengan, kita semua, keluarga kita, semua yang ada di kuburan dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala, maka pasti mereka akan berwasiat kepada kita untuk membaca kitab Imam Ghazali. Ojo moco kitab liyane kecuali kitab Imam Ghazali. Saking hebatnya kitab Imam Ghazali. Kenapa? Kitab Imam Ghazali ini perfect, sempurna, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apa yang diterangkan Imam Ghazali tentang kuburan, tentang akhirat, mereka sudah mengalami. Persis ambil kitab Imam Ghazali. Karena itu kalau orang ahli kubur dibangkitkan lagi, mereka akan wasiat kepada anak-anaknya, wasiat kepada keluarganya, wocon kitab Imam Ghazali. Perfect, sempurna. Di antaranya lain, mereka mengatakan alaika bisuhbati kutubil Ghazali fil khalwa was safar wal hadar. Wajib bagi kalian wahai umat Islam untuk selalu berpegangan dengan kitabnya Imam Ghazali. Cekelen niku kitab Imam Ghazali. Fil khalwa, ketika kamu sendirian, was safar, bepergian, wal hadar, ketika di rumah atau di dalam daerah, wa fi kulli hal,
Setiap keadaan jenengan ojo sampai luput teko kitab Imam Ghazali. La tufarik mutala'ata kutubil Ghazali kulla yaumin wa laila mastata'ta. Jangan sampai kalian itu berpisah tidak mempelajari kitab Imam Ghazali. Pelajari kitab Imam Ghazali setiap hari semampu kamu. Wocon. Ngerti ndak ngerti wocon. Hebat ya. Kenapa? Manfaat dan barokahnya terbukti. Sampai-sampai dikatakan kalau di satu daerah kepingin ada teko bala, ada mocoan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu diantara manfaatnya penolak bala. Saking hebatnya kitab Ihya. Saking hebatnya karangan Imam Ghazali. Sampai-sampai kita ini jangan sampai lepas dari kitabnya Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali yang akan kita baca ini mengatur kehidupan kita. Semua gerak-gerik kita diatur oleh Imam Ghazali. Ya apa carane turu diatur. Bagaimana adabnya tidur diatur. Bagaimana doanya tidur diatur. Mau masuk kamar mandi diatur. Mau sholat diatur. Pakaian kita diatur. Doa untuk berpakaian diatur. Semuanya diatur oleh Imam Ghazali. Perfect, sempurna. Walhasil kata para ulama, kalau jenengan iso ngamalno isine kitab Bidayatul Hidayah, mau tidak mau jenengan bakal dadi wali. Pasti. Sempurna ini Pak, walaupun kecil berbobot. Kenapa? Karena yang ada di dalam ini sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita niati ya, kita niati hadir dalam majelis ini ngalap berkane Imam Ghazali. Yang kedua, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap sama jenengan yang sudah mempunyai kitab, tiap Selasa bawa. Ngerti, ndak ngerti, kawan. Paham ya? Karena manfaat, sudah barokah. Wis insyaallah niati antuk barokah Imam Ghazali. Bawa dan baca. Semantok. Kalau bisa ngartikan, artikan. Insyaallah jadi manfaat sak turunane. Insyaallah berkat Imam Ghazali. Karena itu saya berharap ya, yang sudah bawa kitab, semak. Kemudian kalau bisa jenengan artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruha wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillahi haqqa hamdi, segala puji lillahi bagi Allah, haqqa hamdi dengan sebenar-benar pujian. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan ala khairu khalqi, terhadap makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling baik. Siapa? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, beserta kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad, min ba'dih, setelah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisul muqbil ala iktisabil ilm. Ketahuilah wahai al-haris, orang yang semangat, al-muqbil ala iktibasil ilmi, yang menghadap, muqbil ala, yang menghadap terhadap mencari ilmu, semangat untuk mencari ilmu. Al-mudhir min nafsihi sidqar raghba, yang menampakkan daripada dirinya, yang memunculkan dari dirinya sidqar raghba, kebenaran di dalam mencari ilmu, kesenangan di dalam mencari ilmu. Wa fartat ta'attus ilaihi, dan saking al-mudhir yang menampakkan fartat ta'attus, sangat haus di dalam mencari ilmu. Innaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata. Ketahuilah, in kunta, jika kamu taqsid, bertujuan, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu,
al-munafasata untuk bangga-banggaan, bersaing, al-mubahata dan bangga-banggaan, sombong-sombongan, wa taqadduma alal aqran dan untuk menjadi nomor satu di antara teman-temannya, wastimalata wujuhin nas untuk mencuri perhatian manusia, wa jam'a hutamid dunya dan untuk mengumpulkan harta dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka kamu telah berusaha untuk menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsik dan kamu telah menghancurkan, membinasakan dirimu sendiri, wa bai'i akhiratik dan kamu telah menjual akhiratmu, bidunyaka dengan duniamu, fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun, safqatuka daganganmu khasirah merugi, wa tijaratuka sama tijarah safqa itu barang dagangan, ba'iratun merugi, wa muallimuka mu'inul laka ala isyanika wa syarikul laka fi khusranik, dan pengajarmu dia telah membantu kamu di dalam kemaksiatanmu, wa syarikun laka fi khusranik dan ikut andil, syarik ikut andil, laka bagi kamu di dalam kerugianmu. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kita, sebelum kita memasuki pelajaran kitab, Imam Ghazali mengingatkan kita, kamu ini hadir pengajian, belajar ilmu agama, niatnya apa sih? Niatnya apa? Kata Imam Ghazali. Kalau kamu niat hadir pengajian, mencari ilmu, semangat cari ilmu, kemudian menampakkan bahwa dia itu cinta ilmu, sudah ditampakkan, toko bandaran berangkat nang kene ada. Dia tampakkan semangat cari ilmu. Loh, jenengan ini niat apa? Kata Imam Ghazali, niat apa kamu? Kalau kamu niatnya cuma kepingin lunggu-lungguan toh, kepingin menjadi orang yang paling unggul, kepingin dianggap jenengan orang soleh, kepingin jenengan ini biar menjadi tokoh agama, hati-hati kata Imam Ghazali, hati-hati. Berarti jenengan golek ilmu itu bukan untuk sunnah Nabi Muhammad, bukan untuk membahagiakan Nabi Muhammad, akan tetapi kamu mencari ilmu dengan niatan tersebut sudah ingin menghancurkan agamamu. Kamu yang akan menghancurkan agama. Karena itu kata Imam Ghazali, hati-hati lek ndolek ilmu ku hati-hati. Sebelum Anda mencari ilmu, totohon dimek niate. Hebat ya Imam Ghazali ya. Diingatkan dulu, kalau kita kan belajar kepinginnya tadi alim, kepingin tadi kiai. Hati-hati kata Imam Ghazali. Kalau jenengan mondok, cari ilmu, kepingin dianggap tokoh masyarakat, kepingin dianggap gus, kiai, kepingin biar orang-orang ngundang jenengan, biar dapat amplop. Hati-hati kata Imam Ghazali, hati-hati. Jenengan berarti sudah merusak agama. Kamu merusak agama. Dan orang yang ngajarkan kamu, dengan niat tersebut, berarti ustadzmu wis bantu jenengan untuk maksiat. Nah, saya di sini sebagai muallim. Maka kata Imam Ghazali, seorang ustadz, seorang kiai, sebelum mengajar kepada santri-santrinya harus tahu dulu apa niatnya ya. Harus tahu. Ini orang-orang niatnya apa ini? Jangan sembarangan untuk ngajari orang. Dilihat dulu, ini niatnya apa sih wong-wong ini? Kalau seumpama saya tahu, iki kate dodolan agama iki. Ini orang hadir pengajianku cari ilmu kayak kulaan, kok kayak ceramah, kepingin dianggap gus, kepingin dianggap tokoh masyarakat. Dat ajar be aku. Kalau saya ajar, berarti saya membantu dia dalam kemaksiatan. Kena kabeh, santri sa ustate kena kabeh Imam Ghazali. Karena itu kata para ulama, kalau ada ulama yang dikatakan ulama kok ndak seneng ambil kitab Imam Ghazali, berarti ku ulama dunya, dudu ulama akhirat. Kenapa? Disinggungi kabeh, kena kabeh wis. Ustate kena, muridé pisan kena. Karena itu kalau kesinggung dengan kitabnya Imam Ghazali, berarti ana apa-apa atine. Berarti atine ndak tepak iki.
Kalau dia mengatakan, waduh kitab Imam Ghazali kok ngene ya, kok kereng ya, wis tutup dime wis ganti kitab. Berarti jenengan atine ndak beres. Kalau atine jenengan api ketika mendengarkan kalam Imam Ghazali, nasihat Imam Ghazali ibarat orang sakit gatel masuk ke laut, perih, cuma waras. Nanti hasilnya sembuh. Pertama loro, melbu pengajian kok kesenggerang aku ya. Iki Habib iki nyinggung aku dah. Gampang, menengon dime, diobati iki. Engko insyaallah bubar toko pengajian dadi warasi. Kalau jenengan terus-terusan ngerasa loro hati, Habib iki kok nyinggung aku terus ya. Wis gak usah pengajian wis. Tak beres berarti jenengan. Atine jenengan ono apa-apa iki. Berarti jenengan ini ustadz dunya, dudu ustadz akhirat, bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu adalah orang yang takut dengan Allah, orang yang tidak mau menjual agama untuk dunia, itu pewaris Nabi. Kalau jenengan tersinggung dengan nasihat Imam Ghazali, berarti kalau jenengan kuat, insya Allah dadi obat. Paham ya? Naam. Wahwa kabai syaifin min qati'it tariq. Imam Ghazali menasihati begini. Kalau ada ustadz tahu ini bakal jadi ulama su, ini murid-murid yang bakal jualan agama, kok tetap diajari, itu sama aja seperti orang jualan pedang, dodolan celurit didol nang maling. Ngerti? Iki maling bandaran iki wong bandaran maling iki. Terkenal, ini begal. Kok tetep didoli? Beb, tuku celurit didoli wis tak apa-apa, pokok dodolan, pokok aku untung. Jenengan antuk dosane pisan. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Siapa orang yang membantu kemaksiatan walaupun dengan setengah perkataannya, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang ikut andil di dalam kemaksiatan. Contoh, nggih, ngenten. Kalau bahasa Arabe uktul iku patenono. Uktul patenono. Cuma aku pengen ngomong ndak sampai selesai. Separuh tok, bukan uktul. Kemudian dipateni temenan, tetep jenengan antuk dosoi. Walaupun dengan setengah omongan, ndak sampai sempurna, tetep antuk dosone. Enten tiyang takok, teng pundi ya diskotik? Ono di kono, di Gading. Iku ono diskotik, ono togelan, judi, ono kabeh di kono. Teng Gading lengkap. Men duduk tok. Cuma nunjuk tok. Saya ndak ngantor, Beb. Tetep antuk dosane pisan jenengan. Kenapa? Anda penyebab orang itu maksiat. Anda yang menunjukkan tempat maksiat. Loh, saya kan ndak maksiat, Beb. Tetep kena. Karena itu nanti di kuburan itu banyak orang yang tidak maksiat tapi antuk transferan dosane wong maksiat. Kenapa? Dulunya dia adalah yang ikut andil dalam kemaksiatan. Contoh, seumpama nggih, kula camat. Nggih. Kemudian enten tempat-tempat kemaksiatan njuk izin teng kula. Tanda tangan kula. Tanda tangan tok. Tanda tangan. Kula ndak maksiat, Bib. Mek tanda tangan tok. Nggih. Kemudian saya walaupun jenengan ndak zina, walaupun jenengan ndak ngombe, gara-gara tanda tangan jenengan orang-orang bisa maksiat, Anda dapat dosanya orang maksiat. Karena itu jangan macam-macam dengan maksiat. Wis ndak zina, kena dosane zina. Ndak ngombe, kena dosane ngombe. Wis luwe enak ngombean jenengan. Nggih, ketimbang antuk transferan tok. Karena itu wis ojo macam-macam ambil maksiat. Kalau ada orang kepingin maksiat, ndak usah. Dini sih, aku pengen pacaran. Ono ta wedok ayu. Ono tonggo niku. Iku anak kaji soge. Pacaran temenan, jenengan antuk dosane.
Kenapa? Anda penyebab orang jadi maksiat. Begitu juga ustadz. Ustadz kalau mau ngajar harus tahu dulu. Ojo asal untuk bayaran tok. Bisa pokok benulan untuk bayaran. Loh, bahaya. Dilihat dulu. Karena itu Imam Ghazali ini tolak ukurnya ustadz-ustadz zaman dahulu ya. Ustadz-ustadz zaman dahulu itu dadi wali kabeh, Pak. Jadi wali semua, tahu isi hati ini niat opong, golek ilmu ngerti. Karena itu Imam Ghazali mengatakan kalau ustadz itu tahu bahwasanya ini santri bakal dadi maling agomo, ojo diajari. Kalau zaman sekarang, masya Allah, wis metu jenggote ndak iso dadi wali, Pak. Nggih. Kalau dulu sebelum muncul jenggot wis iso ngasaf. Sampai dikatakan oleh para ulama, pemuda-pemuda zaman dulu itu sebelum muncul tumbuh jenggotnya sudah jadi wali. Wis dadi wali. Orang-orang dulu ndak mau pakai imamah kecuali sudah hafal bidayatul hidayah dan mengamalkan isinya. Baru gaya imamah. Baru pakai imamah. Zaman sekarang gaya aksesoris. Iya. Kalau dulu orang yang pakai imamah pasti wali, pasti ulama. Ngamal lagi. Kalau jenengan bisa ngamalkan ini tadi wali, Pak. Tadi wali. Ini dulu ya. Kalau orang sudah pakai imamah atau tutupan, kiai-kiai biyen nggih. Sampeyan ngerti nggih, kiai-kiai biyen wis ditutup ngenten ya. Koyo kiai kudung iku warok itu. Itu ada sanate, Pak, duduk gaya sembarangan. Bukan berarti gaya-gayaan, boten. Itu ditutup biar ndak ngelihat kanan kiri. Cekne lempeng deloke. Ojo pelerak-pelerik. Ditutup, dimajuno titik. Nah, ketutup kanan kiri. Kacamata jaran ngenten nggih. Deloke fokus nang ngarep, ndak usah ndelok kanan kiri. Fokus ndelok dalan. Enak. Untuk apa? Mempersempit dosa. Kalau zaman sekarang pura-pura tadi ulama, nggae serban, kemudian imaman, lek maulutan nangis, mangane paling wareg. Goro kabeh zaman saiki nggih. Goro kabeh action tok, Pak. Action tok. Engko mahal qiyam nangis-nangis jerat-jerit. Engko ketok direkam, iku aku sih nangis iku. Leh, gledek. Nangisnya action kabeh. Kalau orang-orang dulu itu kalau di halayak umum seperti ini tidak mau nangis mereka. Dikuat-kuat no, kepingin nangis tapi dikuat-kuat no. Tapi ketika sendirian, malam hari sendirian, wong locor, Pak. Nangis, berduaan dengan Allah Taala. Watul nang Gusti Allah, ya Allah, kakek dosa ya Allah. Ya Allah, aku riya ya Allah. Ibadahku amburadul, nangis teng Gusti Allah. Kalau kita nangisnya kepada manusia. Untuk apa? Untuk cari simpatisan manusia. Agar dianggap ini orang hebat. Ini ustadz nangisan. Iki hebat. Iki ustadz. Iki warok zuhud. Macam-macam zaman saiki. Nggih, macam-macam bingung. Kate bedakno di ulama, di dukun bingung, Pak. Kenapa? Pakaiannya sama. Podo pakaian itu. Karena itu, Pak, Bu. Kalau Anda kepingin tahu ini ulama beneran atau enggak, patokannya iki. Gitu. Kitab Imam Ghazali. Kalau sudah perbuatannya, perkataannya sesuai dengan kitab Imam Ghazali, cekelen wong iku. Berarti itu ulama akhirat itu. Berarti itu ustadz akhirat itu. Kenapa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kitab Imam Ghazali ini bisa kita baca dengan istiqomah, mendapatkan barokahnya Imam Ghazali, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang dikandung di dalam kitabnya Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.